Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ma'ahu. Para peserta daurah sekalian, alhamdulillah pada hari Jumat yang mulia ini, pada pagi hari ini, seperti niat kita bersama datang dari jauh. Kami tahu dari panitia peserta ini tidak hanya datang dari Pulau Jawa, tapi ada juga yang datang dari di luar Pulau Jawa. Maka kami dari panitia sekali lagi dengan kepatuhan saudara-saudara sekalian untuk memenuhi semua aturan mulai dari kemarin sampai saat ini, kami mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga niat baik dari para peserta sekalian akan menjadi pahala yang nantinya akan dilipatkan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti peserta sekalian, hadir juga di sini tamu kehormatan kita dari undangan. Kami melihat di sini ada jenderal-jenderal juga datang jauh dari Jakarta, terkhususnya ingin hadir di kajian ilmiah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jenderal, dan kami juga mengucapkan terkhusus pada hari ini kepada yang terhormat pembicara kita kali ini, sangat terkhusus spesial. Mulai semalam beliau hadir datang ke Surabaya, dan banyak sekali yang kami panitia mengetahui bahwa pembicara kita satu ini sudah menyiapkan jauh-jauh hari, baik itu bentuknya video ataupun bahan-bahan lainnya. Para peserta daurah sekalian, perlu diketahui bahwa pembicara kita pada hari ini, seperti antum sekalian ketahui, Bapak Dr. Haji Patrik Sabar SHMH, yang kita kenal sekarang adalah sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang pada saat ini beliau berusia 57 tahun. Tepatnya beliau dilahirkan di Padang pada tanggal 31 Oktober 1958, dan beliau menghabiskan sekolah dasarnya hingga sampai menengah atas sejak tahun 71 di Padang, Sumatera Barat. Namun ada satu yang kami kagum kepada beliau. SD dia menghabiskan di Sekolah Dasar Muhammadiyah, SMP di Negeri 2 Padang. Tapi satu ini yang perlu antum-antum sekalian ketahui, bahwa beliau menghabiskan sekolah menengah atasnya sebagai belajar di sekolah menengah pendidikan guru agama. Nah, ini sangat apresiasi sekali bahwa beliau ini dari awal sudah sekolah pendidikan agama di Padang. Maka kita sangat memerlukan sekali pemahaman-pemahaman yang atau penjelasan-penjelasan dari beliau, apa yang sebenarnya yang akan kita lakukan dalam rangka mengawal ketatan hukum kita, mengawal konstitusi kita nantinya. Setelah dia menghabiskan sekolah di Padang, bahwa Pak Patrik Sabar ini sarjana hukumnya alumnus dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta.
masih di Alma Mater Muhammadiyah Jakarta, dan dia menghabiskan sekolahnya, magister hukumnya di Gajah Mada, dan terakhir doktornya di Universitas Padjadjaran Bandung. Ini sedikit singkat profil pendidikan beliau, bahwa pendidikan yang beliau tempuh ini tidak jauh dari berbasik Muhammadiyah. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga sebelum kita mulai, karir dari Pak Patrialis Akbar ini diawali dari dosen, masih di Alma Mater Muhammadiyah juga, dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, diawali pada tahun 89, dan karirnya di dunia praktisi, Pak Patrialis ini adalah seorang pengacara juga. Jadi komplit, seorang akademisi, seorang praktisi hukum. Dan kita ketahui bahwa Pak Patrialis Akbar juga bahwa dia adalah seorang legislator. Dia pernah duduk sebagai wakil ketua fraksi reformasi di DPR RI. Dia juga pernah di anggota di Komisi 2 dan Komisi 3 DPR RI. Dia juga pernah sebagai kuasa hukumnya DPR. Dia juga pernah di MPR RI sebagai anggota panitia ad hoc Badan Pekerja MPR RI. Dan yang kita ketahui bersama bahwa pada sekitar tahun 99 di zaman era Bapak SBY, tepatnya di Kabinet Indonesia Baru jilid yang kedua, atau Kabinet Indonesia Baru yang kedua, Pak Patrialis Akbar juga adalah seorang Menteri Hukum dan HAM. Seorang Menteri Hukum dan HAM, dan dia juga sebagai pernah menjadi anggota Kompolnas, dan dia juga kita ketahui sekarang pada tanggal 13 Agustus 2013 dia diangkat sebagai Hakim Konstitusi. Inilah profil singkat pembicara kita pada pagi ini, Bapak Patrialis Akbar. Ini pada peserta yang kami muliakan, perjalanan profil yang Pak Patrialis Akbar kita ketahui bersama adalah di puncak pimpinan, di puncak karir mereka di Mahkamah Konstitusi. Di selain itu juga kita ketahui bahwa Pak Patrialis Akbar ini sudah mengenal sunnah, sudah mengenal manhaj salaf ini. Dan kami tahu juga bahwa Pak Patrialis Akbar sangat giat sekali, sangat di masa-masa mudanya untuk mengambil sikap melaporkan orang yang melakukan penistaan agama ke Mabes Polri atas nama pribadi. Jadi sangat giat sekali Bapak Patrialis Akbar ini untuk di dunia tata hukum. Untuk mempersingkat waktu, karena begitu banyaknya yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu, karena kita dibataskan waktu sampai jam 9, kita harus selesai, maka kami persilakan kepada Bapak Patrialis untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in wa na'udzubillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Patrialis Akbar SH.MH, yang terhormat Bapak-bapak dari TNI dan Kapolri, dari Kepolisian Republik Indonesia, pada kesempatan yang baik ini, demikian pula para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama tamu kita, yaitu Bapak Dr. Haji Patrialis Akbar SH.MH, yang alhamdulillah sudah akrab dengan kita semuanya. Dan ini kedatangan beliau di Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya merupakan satu kehormatan yang besar bagi kami, dan kedatangan beliau satu hal yang merupakan penghormatan
kepada saya Ali bin Abi Thalib, yang mana kesibukan beliau yang banyak, namun alhamdulillah masih mampu untuk menyempatkan waktu dan kesempatan yang baik ini bisa hadir di acara daurah nasional tentang radikalisme dan terorisme. Ini satu hal yang sangat kami hargai, dan sebagai sahibul bait, sebagai tuan rumah, tentu kami mengucapkan ahlan wa sahlan biqudumikum. Selamat datang kami ucapkan kepada beliau. Kedatangan beliau adalah sebagai keluarga kami, dan kedatangan beliau adalah sebagai, mudah-mudahan dengannya Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Dan ini tentu hal yang kita harapkan dari para peserta untuk dapat mendengarkan materi yang akan beliau sampaikan. Kita harap untuk dengarkan dengan seksama, dan sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah hadir pada kesempatan yang baik ini. Sebagaimana kami pun mohon maaf juga yang sebesar-besarnya di mana yang di sana sini terdapat kekurangan baik dalam penyambutan atau yang lainnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menyingkat waktu, kita persilahkan beliau untuk menyampaikan materi yang sudah beliau siapkan pada kesempatan daurah yang baik ini. Demikian dari kami sebagai ketua STAI Ali bin Abi Thalib. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ustaz Mubarak yang saya hormati, Saudara Remi sebagai moderator, saudara-saudara sekalian, ada Pak Ote, ada Pak Johana, dan seluruh saudara-saudaraku yang berbahagia. Tentu acara daurah ini adalah acara yang sangat baik. Terus terang, saya pada beberapa hari yang lalu mendapatkan informasi dari WhatsApp atau SMS ada acara daurah, dan ternyata pembicaranya itu katanya saya. Saya juga bersyukur alhamdulillah, walaupun tanpa ditanya terlebih dahulu apakah saya bisa hadir atau enggak, tapi namanya sudah beredar. Saya yakinkan kalau ini betul-betul dari kawan-kawan ahlu sunnah, saya bilang saya ikhlaskan. Dan tentu saya sangat berterima kasih juga karena saya diminta untuk memberikan materi kaitannya dengan tema kita, membendung radikalisme dan terorisme demi keutuhan NKRI. Ustaz Mubarak, ya, saya terlanjur punya satu husnuzon kepada saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Husnuzon saya adalah bahwa kalau namanya masyarakat sudah mengaku sebagai Ahlus Sunnah, kok saya yakin itu pasti orang baik-baik, insya Allah. Jadi kembali kepada SMS tadi, ya karena ini adalah dari kawan-kawan sunnah,
ya saya tidak ada masalah sama sekali. Dan memang di beberapa pertemuan saya katakan kalau berkaitan dengan ibadah dan saya memang diperlukan, paling nggak namanya ya silakan. Saudara-saudaraku sekalian, tentu tema ini sangat penting, perlu dan justru malah amat berguna, di mana kita sebagai Ahlus Sunnah, sebagai umat Islam yang mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik itu di dalam Al-Quran, dalam hadis beliau, yang juga selanjutnya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu yang benar, salafus saleh. Saya kira tema ini mungkin dalam tanda kutip wajib kita memahami. Kenapa? Karena memang persoalan radikalisme maupun terorisme ini adalah satu sikap yang sebetulnya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Islam tidak mengenal yang namanya radikalisme, Islam tidak mengenal yang namanya terorisme. Bahkan luar biasanya kalau saya mengikuti kajian-kajian para ustadz-ustadz kita, jangankan kita melakukan teror atau tindakan-tindakan yang radikal, untuk melakukan demonstrasi saja kepada pemerintahan yang sah itu tidak dibenarkan. Ini tidak lanjut dari kajian-kajian yang saya ikuti. Kenapa? Karena untuk menyampaikan sesuatu ada sistem demokrasi yang kita pergunakan. Begitu kita melakukan demonstrasi secara besar-besaran, itu juga sudah mengganggu orang lain. Banyak kepentingan-kepentingan orang yang sebetulnya bisa menjadi gagal. Oleh karena itu, tentu daurah ini adalah sesuatu yang memang harus disyukuri, karena ada peran serta masyarakat secara langsung tanpa diminta oleh pemerintah bahwa kita telah membantu pemerintah ini. Kegiatan ini saya juga mencoba komunikasikan dengan Bapak Kapolri, dengan Kepala BNPT, dan kepada pejabat-pejabat lainnya. Saya kirim SMS supaya pejabat-pejabat negara memberikan apresiasi kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib yang memprakarsai dimulainya daurah-daurah tentang masalah bagaimana radikalisme dan terorisme itu tidak bisa berkembang. Sebetulnya inilah yang ditunggu-tunggu oleh negara kita. Tentu tidak akan bisa sendiri pemerintah membendung sikap-sikap yang radikal, pikiran-pikiran yang meneror orang. Tidak bisa sendiri, pasti. Bahkan konstitusi kita pun di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 195 di dalam persoalan menjaga keutuhan NKRI dan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat selalu melibatkan masyarakat. Jadi mudah-mudahan pemerintah kita memberikan penghargaan lah paling tidak dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dan bisa dilanjutkan juga di daerah-daerah.
Dan alhamdulillah saya juga berterima kasih pada Pak Kapolda. Saya berkomunikasi langsung dengan Pak Kapolresta Tabes Surabaya dan kawan-kawan yang lain. Saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, saya akan mulai melihat persoalan terorisme ini secara umum. Nanti baru kita masuk ke secara khusus di negara kita. Kita ketahui bahwa persoalan radikalisme dan terorisme ini sebetulnya tidak hanya mengguncang Indonesia, tapi hampir seluruh dunia. Hampir seluruh dunia kegiatan-kegiatan radikalisme dan terorisme ini berlaku, berjalan sampai hari ini. Tentu kita semua mengikuti perkembangan-perkembangan keadaan radikalisme dan terorisme ini. Beberapa riwayat atau sejarah misalnya kita lihat di India, ada namanya gerakan kelompok Hindu radikal yang namanya Rastriya Swayamsevak Sanghs. Nah, kelompok ini kerap melakukan penyerangan pertemuan ibadah minggu di sebuah persekutuan doa umat Kristen, yaitu di barat daya Karnataka yang berada di sebelah selatan India. Demikian juga di Republik Afrika Tengah memanas ketika pejuang Seleka yang mayoritas Muslim menggulingkan Presiden Francois Bozize, seorang Kristen yang memperoleh kekuasaan dalam kudeta 2003. Kemudian seorang pejuang Muslim kemudian menempatkan Michael Jotodia, dia adalah sebagai seorang Muslim sebagai presiden sementara. Dan hal itu tentu tidak dapat diterima oleh kelompok-kelompok Kristen radikal yang terjadi di Afrika Tengah. Di Israel misalnya, luar biasa ratusan serangan yang tak terduga oleh kaum ekstremis, kaum Yahudi yang berasal dari kelompok-kelompok radikal. Ini luar biasa. Meskipun Israel melakukan serangan-serangan kepada rakyat Palestina, tapi Israel itu sendiri juga tidak mau dikatakan sebagai teroris atau melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Saya pernah diprotes oleh pemerintah Israel ketika saya wawancara di satu televisi Al Jazeera tentang masalah konsep deradikalisasi. Nanti saudara-saudara mungkin bisa buka di YouTube, saya kira masih ada. Bagaimana persoalan radikalisme di Israel. Saya menganjurkan pada waktu itu, saya katakan orang-orang Indonesia tidak buat apa melakukan kekerasan atau sikap-sikap yang radikal dan meneror rakyat sendiri, masyarakat sendiri di Indonesia. Saya bilang kalau saudara-saudara yang memang ingin berjuang mengatakan seperti itu, silakan daftarkan diri ke PBB, ya, menjadi tentara di sana. Selama itu memang merupakan bagian yang sah dari peperangan, ya saudara boleh ikut serta. Bahkan keluarga saudara bisa dijamin kalau itu diutus oleh negara. Nah, statement saya ini diprotes oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Israel. Seakan-akan saya membenarkan radikalisasi di Israel. Jadi orang yang melakukan pengeboman setiap saat pun dia tidak mau dicap dirinya adalah sebagai terorisme. Ya begitulah keadaannya, walaupun kita tahu bagaimana keadaan rakyat Palestina sekarang ini. Begitu juga dengan ancaman yang terjadi ke Majelis Uskup di Notre Dame di Yerusalem Timur pada waktu itu, ya juga tidak bisa kita lupakan.
Kemudian tahun 2013 juga kelompok Buddha radikal di Sri Lanka menuntut dihapuskannya sistem sertifikasi makanan halal. Mereka, kelompok-kelompok itu menuduh umat Islam dan umat Kristen mempromosikan ekstremisme dan mencoba menggoyahkan keimanan umat Buddha. Terjadi lagi kekerasan seperti itu. Itu adalah mendunia. Tentu secara umum kita melihat situasi dunia seperti itu, tentu kita juga tidak bisa membiarkan keadaan-keadaan yang terjadi secara internal di negara kita ini. Saudaraku sekalian, ada satu image ya, satu anggapan di negara kita ini bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat radikal dan teror itu, anggapan masyarakat sekarang ini adalah itu dilakukan oleh sebagian besar umat Islam. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan kita. Kenapa? Karena ternyata fakta menunjukkan, saudara-saudaraku sekalian, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa tindakan-tindakan radikal atau teroris itu dilakukan oleh mereka yang selama ini ya kita kenal sebagai orang-orang yang baik, orang yang sopan, lemah lembut, pendiam, tidak banyak tingkah lakunya. Tapi tiba-tiba mereka melakukan satu perbuatan yang di luar peri kemanusiaan. Mereka melakukan pengoboman di mana-mana. Bahkan juga ada yang melakukan perbuatan itu dengan cara bunuh diri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah itu mencoreng nama baik Islam dan syariat Islam itu sendiri. Padahal seperti yang kita katakan di awal tadi, Islam, sunnah Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali mengajarkan sikap-sikap yang radikal dan melakukan teror terhadap orang lain. Bahkan juga jangankan kepada bangsa sendiri, kepada orang asing pun yang datang ke Republik ini juga tidak bisa, tidak boleh kita lakukan teror itu. Kita lihat bom Bali 1 ya, Ambrozi CS pada waktu itu dia melakukan pengeboman besar-besaran di Bali. Akibatnya luar biasa, korban berjatuhan. Padahal negara kita ini kan tidak dalam keadaan perang, dan mereka masuk ke Indonesia itu adalah dengan visa, dengan izin pemerintahan Indonesia. Waktu saya ketemu dengan Ambrozi di Bali, saya tanya, saudara Ambrozi, kenapa kamu melakukan seperti itu? Dia bilang hanya satu, saya benci sama Amerika. Dia bilang benci sama Amerika. Tapi yang mati kan bukan orang Amerika. Kan begitu. Begitu Ambrozi di Nusa Kambangan, saya juga ketemu untuk kedua kalinya. Saya tanya, bagaimana keadaan kamu Ambrozi? Sehat-sehat. Ambrozi bilang, Bapak ini togut. Jadi memang doktrinasi dalam pikirannya itu luar biasa. Jadi siapapun yang datang ketemu dengan dia menasihati itu adalah togut. Hukum yang dipakai ini adalah hukum togut. Padahal saudara-saudaraku sekalian, di dalam surat Al-Mumtanah
surat 60 ayat 5, Allah telah mengajarkan satu doa kepada kita yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Kita berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita berdoa supaya kita jangan jadi sasaran fitnah. Tetapi ternyata di antara saudara-saudara kita sendirilah yang melakukan fitnah itu. Kenapa? Karena memang pemahaman kita, pemahaman saudara-saudara kita terhadap jihad itu tidak dilandasi oleh faham yang sesungguhnya berdasarkan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Imam Qatadah pernah berkata, beliau mengatakan, ya Allah, janganlah Engkau menangkan kaum kufar untuk mengalahkan kami, sehingga mereka memfitnah kami dengan kemenangan itu. Akhirnya mereka menganggap bahwa kemenangan tersebut karena kebenaran agama mereka dan kebatilan agama mereka. Ini kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir pertama dan halaman 87. Saudara-saudaraku sekalian, tentu kita merasakan bagaimana kekejaman terorisme itu bukan hanya dirasakan oleh para korbannya secara langsung. Tentu korbannya sudah pasti secara langsung merasakan. Kita para aktivis dakwah ini juga merasakan bagaimana akibat yang luar biasa fitnah yang diberikan kepada kaum muslimin, muslimat yang betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang ini dengan mereka-mereka yang melakukan pengoboman itu, Ustadz Yazid pernah mengatakan kepada saya bahwa dengan cara-cara terorisme dan perbuatan radikal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham dengan sunnah, sebetulnya dirugikan itu juga adalah kita ahlus sunnah. Kenapa? Kata Ustadz Yazid, dia juga berjenggot, celananya juga cingkrang, sehingga orang-orang berjenggot dan celana cingkrang itu diwaspadai orang, dicurigai orang, bahkan bisa juga dikucilkan karena bagian dari mereka yang melakukan perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan kita. Saya saja nih, Masya Allah, Saudara Remi katakan tadi dikatakan oleh Saudara Remi, saya ini kan berkiprah di negara Republik Indonesia ini, Masya Allah, rahmat Allah udah sangat besar. Saya sudah menempati posisi legislatif, posisi eksekutif, dan posisi yudikatif. Pada saat saya mengenal sunnah, saya pakai jenggot. Saya pun masih mudah orang-orang lain, terutama orang-orang Islam yang bodoh, ya, mengatakan kepada saya, ini ISIS. Astagfirullah, Pak Patrialis sudah Al-Qaeda katanya. Itu orang Islam yang mengatakan. Orang non-Muslim nggak berani ngomong itu kepada saya. Setelah saya pelajari orang-orang ini, ternyata dia Islam tapi nggak sholat. Dia Islam tapi tidak pernah mendengarkan pengajian. Kupingnya ditutup. Dunia adalah segala-galanya. Pada satu orasi ilmiah di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, saya juga ditanyakan oleh seseorang sahabat saya, loh, Pak Padre sudah pakai jenggot ya? Saya katakan secara resmi
bahwa jenggot ini ada sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita sampaikan bahwa ini sunnah. Kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, walaupun belum panjang jenggotnya. Dan saya katakan kepada mereka, kepada orang-orang, saya ingin buktikan bahwa tidak semua berjenggot itu adalah teroris. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, saudaraku sekalian, yang pakai jenggot maupun yang tidak pakai jenggot, ya, Ustadz Badrus Salam, saya sangat dekat dengan beliau, sering sekali saya ketemu. Beliau juga mengatakan di Roja, ini orang-orang sunnah ini, tolonglah katanya, kalau berpakaian agak rapi, ya, rambutnya disisir, kalau nggak pakai kopiah, kalau nggak pakai topi, ya sendalnya yang rapi, yang bersih, jangan kumuh. Karena keimanan seseorang tidak terletak di kekumuhan itu. Jadi kalaupun kita pakai jenggot, kita necis, orang masih hormat sama kita. Padahal kalau kita pergi ke Amerika sana, ke Israel sana, Yahudi itu jenggotnya lebih gawat dari jenggot kita. Betul. Panjangnya sampai kita masih malu-malu kan, jenggotnya tumbuh. Kalau yang nggak pakai jenggot ya nggak apa-apa, nggak bisa tumbuh, maksud saya nggak apa-apa. Gitu. Luar biasa. Kalau kita lihat Sinterklas, mana pernah dimaki-maki orang? Tapi kenapa umat Islam ketika pakai jenggot langsung ditafsirkan ini adalah teroris? Saya jadi bilang ISIS, na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Padahal kiprah apa yang saya tidak lakukan di tengah-tengah bangsa ini? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, memang cobaan kita berat di dalam beribadah, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di dalam undang-undang dasar kita, saudara-saudara sekalian, mengenai hak asasi manusia itu betul-betul telah dijamin. Pasal 28A mengatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak membertakan hidup dan kehidupannya. Jadi tidak ada alasan konstitusional sama sekali bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan radikal dan terorisme, ngebom orang di mana-mana. Ustadz Zainal Abidin, ini bukunya bagus sekali, Jihad Melawan Teror. Ya, saya memberikan bahasa pengantarnya waktu saya jadi Menteri Hukum dan HAM. Ustadz Zainal Abidin itu secara tegas mengatakan bahwa terhadap siapapun dimanapun, kalau itu bukan berdasarkan perintah pimpinan, artinya adalah umara yang memerintah kita, kemudian itu bukan dengan alasan perang, haram hukumnya untuk mengebom di mana-mana. Haram. Setiap pagi, hampir setiap pagi saya dengar bagaimana Ustadz Yazid, bagaimana Ustadz Badrus Salam, Ustadz Mubarak menyampaikan bahwa terorisme itu adalah perbuatan yang haram. Saya sampaikan kepada pejabat-pejabat Republik ini, tontonlah itu TV Roja. Ya. Kenapa? Ya, Wesal TV juga semua. Kenapa? Karena TV-TV itulah yang menyerukan perdamaian, kebersamaan, kecintaan kepada persatuan. Hanya TV-TV itu. Coba saudara lihat TV mana yang bisa berdakwah seperti itu, kecuali TV-TV Islam. Masya Allah. Saya mencoba mendekati kawan-kawan, para pejabat, ya, tetangga-tetangga, supaya mereka tahu ajaran-ajaran sunnah ini. Saya pasangkan ke mereka gratis TV Roja. Tapi ternyata nggak ditonton juga. Bagaimana? Tapi kita serahkan itu sama Allah, karena itu hanya bisa dilakukan kalau sudah mendapat hidayah. Memang untuk mendapatkan hidayah itu tidak mudah.
Apalagi hidayah itu bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Seperti saudara-saudaraku sekalian. Ini kan orang-orang soleh semua. Ya kan? Lain, aromanya lain. Nah, saudaraku sekalian, demikian juga dalam pasal 28b. Di sana mengatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang dasar kita ini adalah pedoman bagi kita untuk berbangsa dan bernegara. Ya, Al-Quran pedoman hidup dunia akhirat. Tetapi di dalam kita bermasyarakat, bergaul, berkomunikasi satu sama lain, yang di negara ini tidak semuanya Muslim. Ketika kita bicara sama mereka yang non-Muslim, kita bicara Al-Quran, ya nggak masuk kan? Nggak masuk. Tapi kita bicara masalah konstitusi, karena jiwa konstitusi ini adalah jiwa yang juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tadi kita sudah katakan ayatnya, Allah justru melarang itu. Bahkan di dalam pasal 28i, ya, di situ mengatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak beragama, untuk tidak diperbudak dan lain sebagainya, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kalau gitu pertanyaannya, kalau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bagaimana dong hukuman mati? Kan begitu pertanyaannya. Saudara-saudaraku sekalian, waktu saya belum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, saya diminta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah seorang ahli di dalam uji material terhadap hukuman mati yang diajukan oleh gembong narkoba. Diajukan agar hukuman mati dihapuskan di Republik ini sesuai dengan pasal 28i. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pasal 28i itu tidak sendiri. Pasal 28i itu diikuti dengan pasal 28j. Ini pemahaman kita ini, ya, untuk kenegaraan. Di mana dinyatakan di dalam pasal 28j ini merupakan pembatasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh orang. Orang berhak bebas untuk hidup. Tapi bukan berarti kebebasannya kebebasan yang absolut. Ada pembatasan di negara ini. Pertama, pembatasannya itu adalah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, karena hidup itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Pertama, pembatasannya itu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Jadi kebebasan itu tidak ada yang absolut. Di dalam Al-Quran kita boleh membunuh orang dalam 3 hal. Pertama dalam peperangan, yang kedua rajam, yang ketiga apa Ustaz? Ya? Yang ketiga kisos. Boleh hukuman mati, siapa yang bilang? Tapi ayat tadi mengatakan bahwa beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau kita membunuh orang satu orang tanpa alasan, kita sama dengan membunuh semua orang di dunia ini. Betapa itu bagian dari dosa besar. Tapi kan Allah juga mengatakan ada 3 orang boleh dihukum mati. Hukum qisas, jelas Al-Quran. Itu adalah pengecualian. Rajam, ya, itu kan boleh. Nah, dalam pasal 28J ini pembatasannya itu satu. Yang kedua, pembatasannya itu adalah apabila itu diatur oleh undang-undang. Jadi hak untuk hidup yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun itu boleh dihilangkan kalau itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang mengatakan, baik undang-undang teroris, undang-undang narkoba, kitab undang-undang hukum pidana, dan beberapa undang-undang lainnya, kita mengenal betul yang namanya ada hukuman mati. Kita mengenal ada hukuman mati.
Saudara-saudara sekalian. Yang kedua, yang ketiga pembatasannya itu adalah pembatasannya itu adalah dalam rangka memberikan pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Kebebasan itu juga tidak boleh melanggar nilai-nilai agama. Ini konstitusi Republik Indonesia melanggar agama, tidak boleh. Saya ingin beritahukan kepada saudara-saudara sekalian, ketika saya sebagai badan pekerja MPR yang terlibat langsung di dalam merumuskan titik koma perubahan Undang-Undang Dasar ini, memang persoalan hak asasi manusia itu kita ambil umumnya dari Declaration of Human Rights, deklarasi PBB. Tapi kalau saudara baca, tidak ada deklarasi PBB yang membatasi kebebasan itu dengan nilai-nilai agama. Yang ada hanyalah di Indonesia. Masya Allah, di masjid ini saya katakan, sayalah yang memperjuangkan di dalam konstitusi agar nilai-nilai agama masuk dalam pembatasan kebebasan. Allahu Akbar. Itu tugas kita dimanapun kita berada. Saya dengan Pak Hidayat Nur Wahid, kita konsultasi, kita evaluasi bersama. Beliau belum jadi anggota MPR, saya sebagai anggota MPR. Ini tidak dirumuskan, saya mengancam di sidang, salah satu sidang di MPR pada waktu itu di Komisi C. Saya bilang kalau nilai-nilai agama ini tidak dimasukkan sebagai pembatasan, maka kita sepakat Undang-Undang Dasar tidak usah diubah. Apakah saudara-saudara yang duduk sini tidak yakin dengan agama saudara masing-masing? Akhirnya alhamdulillah agama masuk di dalam konsep pembatasan kebebasan hak asasi manusia. Begitu juga dengan nilai-nilai moral, kebebasan. Tidak boleh orang bule datang ke sini berpakaian seperti di kampungnya, seakan-akan di kamar mandi. Nggak boleh. Karena nilai-nilai moral membatasi. Moral kita adalah moral Islam. Tentu bagi umat Islam nggak bisa dipisahkan. Wah, saya kan bukan Islam, nggak bisa dong. Mata saya, mata kamu kan berbeda. Kan begitu. Kita ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu nilai moral ikut membatasi kebebasan orang hidup di negara kita. Begitu juga dengan nilai keamanan dan ketertiban umum. Kalau orang ingin melaksanakan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi orang menjadi rusuh, orang menjadi susah, menjadi ribut, itu tidak boleh. Ini adalah bagian dari cara kita mengatasi. Salah satu diantaranya adalah bagaimana konsep-konsep radikalisme itu, terorisme itu tidak bisa berkembang di negara Republik Indonesia. Ini waktunya sangat berjalan. Terakhir, saudara sekalian, ini sangat penting yang terakhir ini. Saya membawa putusan pengadilan atau peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya, ini berkenaan dimanapun di Republik ini, saudara-saudara sekalian, ini sahih, putusannya mempunyai kekuatan hukum, mengikat. Saya banyak sekali ditanya. Saya ingin mengatakan, penafsiran radikalisme terorisme itu tidak hanya terjadi kesalahpahaman dengan pengertian, salah pemahaman terhadap konsep jihad, ya, tetapi juga menurut hemat saya adanya orang yang ekstrim dengan akal pikirannya sendiri menerjemahkan satu agama yang sah di Indonesia ini dengan cara-cara yang tidak sah. Putusan pengadilan yang menghukum orang ini 4 tahun penjara sampai putusan Mahkamah Agung, kesalahan-kesalahan yang ia lakukan antara lain, ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan antara lain, dia mengatakan tidak cukup 2 kalimat syahadat yang sudah diturunkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita. Dia bilang tidak cukup. Dia menambah kalimat syahadatnya dengan syahadat lain. Kok namanya 2 kalimat syahadat? Kalau 3 kalimat namanya. 4 kalimat, bukan 2 kalimat syahadat. Ini kesalahan orang itu. Ya, dia menambahkan
bahwa dia bilang, antara ini bukan omong saya. Kalau omong saya jadi musyrik. Tapi ini saya katakan, ini yang disebut selain daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka mengatakan wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu anna aliyan hujjatullah. Ada orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penafsiran agama yang sesat. Bukan hanya kata saya, apalagi kata Pak Mubarak, ustaz-ustaz kita sunnah, tapi ini juga putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum. Kemudian mereka juga mengatakan wajibnya mengkafirkan sahabat-sahabat dan mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang seperti itu sekarang. Ini terjadi kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, dia mewajibkan berbohong atau bertakyah terhadap kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, serta dengan bertakyah tersebut akan menginginkan derajat-derajatnya sampai ulamanya berkata tidak dianggap beragama apabila tidak berdusta atau bertakyah. Ada kan orang seperti itu? Nanti saya akan kasih kepada saudara jalan keluarnya apa. Ada juga mereka mengatakan rukun Islam dan rukun iman itu berbeda dengan Islam, dengan mayoritas umat Islam, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW maupun juga dengan Al-Quran. Ya, mereka punya rukun iman itu beda sekali dengan rukun iman yang dianut oleh umat Islam. Rukun Islamnya juga demikian, sangat berbeda. Dia rukun Islamnya ada 8. Masya Allah, tahu dari mana dia dapat ini? Kemudian dia juga mengatakan al-fida, pembebasan yang berarti membebaskan segala yang dimiliki, baik harta jiwa dan raga, nyawa dan ketaatan kepada imam, sehingga ajaran tersebut diperbolehkan untuk bunuh diri demi ketaatan pada pimpinan atau imam. Nauzubillahi min dzalik. Bayangkan. Kemudian yang terakhir adalah ar-Raji'ah, yaitu Syiah Imamiyah, yang berkeyakinan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdi sebelum tiba hari kiamat, dan Imam Mahdi akan mengadili atau menuntut balas kepada para sahabat Nabi dan pengikutnya, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Baru setelah itu manusia akan meninggal dunia kembali sambil menunggu hari kiamat tiba. Ini adalah aliran sesat yang diakui 100%. Ada nggak 1000%? Nggak ada. 100% pengadilan menghukum orang ini dengan perbuatan-perbuatan ini dengan hukuman 4 tahun penjara. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, apabila saudara menemukan ajaran-ajaran yang seperti ini dimanapun saudara berada, tugas saudara adalah laporkan kepada kepolisian. Ya, saudara tidak boleh main hakim sendiri, Einrichting, karena itu berbahaya. Mungkin saudara dulu yang mati. Kita punya aparatur negara, kita punya aparatur pemerintahan. Kita hormati dan kita jadikan ini sebagai landasan yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Itu satu. Yang kedua, ada juga orang ingin gagah-gagahan, sementara dia tidak faham terhadap Islam. Kemudian dia mendiskreditkan Nabi kita Muhammad SAW seperti yang dilakukan oleh seorang pemberat di negara ini yang bernama Arswendo. Pengadilan pun telah memutuskan yang bersangkutan salah melakukan penghinaan terhadap Islam. Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Waktu itu saya masih muda, kayak adik-adik ini. Umur berapa sekarang, Dek? Iya. 29. Mungkin sama, 29 persis. Seperti itu. Saya lagi di rumah duduk, saya baca media bahwa ada orang yang menempatkan dirinya lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Dia nomor 10, Nabi kita nomor 11. Allahu Rabbi, hebat betul. Yang saya lakukan adalah saya datang sendiri ke Polda Metro Jaya, saya laporkan ke Humas Polda Metro Jaya, ini terjadi penghinaan terhadap Nabi kami. Dan waktu itu Kapoldanya adalah Bapak Jenderal Mayor Jenderal Ritonga.
Memang sudah ada di koran, belum ada umat Islam yang melaporkan. Saya datang. Bismillahirrahmanirrahim, saya datang, saya laporkan. Dan besoknya keluar di koran, baru berbondong-bondong ormas Islam datang, ikut melaporkan. Alhamdulillah. Dan pengadilan mengatakan itu salah, melanggar pasal 156A KUHP yang hukumnya adalah penghinaan terhadap agama. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, saya ingatkan, jangan sekali-kali pun melakukan tindakan hukum sendiri. Kita tidak diberikan kekuasaan untuk itu. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan radikal. Laporkan segera ke aparat kepolisian. Ini putusannya nanti saya serahkan kepada Pak Mubarak, ya, dan bisa difotokopi dibagikan kepada seluruh jamaah. Kalau uangnya ada untuk fotokopi, ada ya. Biar dia bawa pulang putusan ini, ya, saudara bisa baca. Mungkin saudara tidak dapatkan informasi apa kesalahan-kesalahan orang ini. Oh, ini sekarang juga seperti itu. Ya, saudara tinggal tindak lanjut. Agama saya merasa ternodai. Ya. Nah, saya kira kalau saya bicara 10 jam pasti nggak selesai. Tapi dari BNPT sudah hadir. Nanti saya dianggap meneror waktu lagi. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Paling tidak sebetulnya pertemuan kita adalah pertemuan silaturahim, ya. Silaturahim. Kalau Indonesia silaturahim. Silaturahim. Ya, katanya silaturahim ada hubungan keluarga. Ya, ini kita bisa ketemu dan saya sangat senang sekali, ya. Walaupun nama saya dicatut tadinya, tapi alhamdulillah untung, kalau enggak saya nggak datang ke sini. ada manfaatnya juga. Ustaz Abdul Rahman. Rahim itu ada dua. Ada rahim keluarga, ada rahim agama. Oh, Masya Allah. Beliau ini saya nonton terus di TV ini. Suaranya khas. Kata orang suara saya khas juga, tapi beda-beda gitu. Ya, jadi itulah saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, tetap memberikan petunjuk kepada kita, tetap dalam keadaan di manhaj sunnah buat kita semua. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, meskipun konsepnya nggak jelas, ya, tapi itulah paling nggak intisari dari keberadaan kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrialis, barakallahu fikum atas pemaparannya, yang mana kami jelaskan tadi bahwa Bapak bukan hanya sebagai dosen yang berbicara ilmiah, Bapak juga secara di praktek sebagai praktisi hukum juga sudah membuktikan bahwa telah melaporkan oknum yang menista agama Islam. Bapak juga sebagai legislator sudah membuktikan memasukkan unsur-unsur agama dalam aturan konstitusi. Bapak juga sebagai hakim sudah memberikan kontribusi terhadap keputusan konstitusi negara ini. Sekali lagi kami atas nama panitia dan mungkin peserta yang jauh mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan umur, diberikan kesehatan, dan insya Allah apabila kita tidak bisa ketemu lagi nanti, insya Allah kita semoga harapan kita dikumpulkan di surga Firdausi Allah. Ini waktu ada 5 menit sebelum kita berakhir. Untuk menyingkat waktu, mungkin kami bataskan pertanyaan cuma untuk 2 orang. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Khalid dari Riau.
Saya ingin bertanya kepada Bapak Patrialis. Seperti yang kita tahu, Islam dan umat Islam tidak menyetujui adanya radikalisme dan terorisme di Republik Indonesia ini. Beserta hukum di Indonesia dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh hakim Republik Indonesia juga tidak menyetujui adanya radikalisme dan terorisme di Republik Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apa peran kami sebagai masyarakat dan pemerintah untuk membendung pemikiran-pemikiran radikalisme ini dan terorisme, khususnya di NKRI yang kita cintai ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, Anda ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Moderator atas pemberian kesempatan untuk Ya, langsung aja. Yang ingin Anda sampaikan yaitu kepada Bapak Rais Akbar, semoga Allah menjaga dan merahmati beliau selalu. Bagaimana pendapat Bapak tentang statement sebagian orang bahwa Wahabi adalah gerakan radikal atau gerakan terorisme? Mana buku tadi saya ambil? Ini yang pernah tanyakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ada sini. Baik, saudaraku sekalian yang berbahagia, saya pertama, mohon maaf tadi ada yang lupa, saya ingin menyampaikan salam dulu dari Pak Harjo. Itu salah seorang saudara kita, beliau seorang jenderal TNI yang masih aktif di Mabes TNI. Beliau nggak bisa hadir pada hari ini dan pada kegiatan kita karena memang harus mengikuti beberapa acara kenegaraan. Ya, ini salam hormat dari jenderal kita. Yang kedua, dari saudara kita Abdul Khalik, peran kita. Kalau saya melihat di sini kasusnya apa dari pertanyaan tadi, satu-satunya tentu pertama kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita betul-betul memahami Al-Quran dan hadis itu atau sunnah Rasulullah SAW secara menyeluruh. Dan apa yang kita fahami dengan baik, tentu kita harus dengan dalil. Karena kalau kita tidak dengan adil, tentu kita mengada-ada. Kalau memang kita kurang paham, kita belajar lagi sama guru-guru kita. Itulah yang harus kita sampaikan, kita bisikkan, kita dekati kepada keluarga-keluarga kita yang seiman, yang mengaku sama-sama Islam. Bahwa perbuatan teroris dan perbuatan-perbuatan radikal itu adalah sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh agama kita. Sebab kadang-kadang mungkin juga ada teman-teman kita yang melakukan itu, dia mendapatkan sumber yang salah. Terus terang saya mendengar dari para asatis kita yang memang menjadi ustadz-ustadz andalan kita. Sebetulnya para ustadz kita ini juga tadinya banyak juga yang mengaku bahwa sebelumnya beliau juga nggak kenal dengan sunnah ini. Ada juga yang berpikiran jauh dari sunnah ini. Tapi akhirnya karena memang kembali kepada Al-Quran dan hadis, ustadz-ustadz kita itu justru malah menjadi orang terdepan. Nah, kemudian hal lain adalah saya kira kalau memang kita menemukan hal-hal yang seperti itu, tidak ada salahnya kita membantu aparatur pemerintahan kita, ya kita sampaikan bahwa ya bukannya kita intel, bukannya kita mata-mata, tetapi kita melihat adanya satu gerakan-gerakan yang akan
merugikan umat Islam itu sendiri. Nah tentu saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, saudara harus akrab dengan para penegak hukum. Karena saya merasa yakin penegak hukum kalau didekati, apalagi oleh para ulama-ulama, ya para ustadz-ustadz, tentu beliau juga senang. Orang saya aja nggak ustadz sering menceramahi pejabat-pejabat, apalagi saudara-saudara yang sudah sangat paham. Tapi menurut pengalaman saya, walaupun saya itu masih dalam tingkat basic, ya karena janggutnya lebih pendek daripada Ustaz Mubarak, ternyata setelah kita berikan pengertian, itu mereka mau kok. Para pejabat-pejabat itu mau, Masya Allah. Jadi kehadiran saya ke sini, kegiatan kita hari ini, saya tuh memberitahukan juga kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri, saya ceritalah apa yang kegiatan ini untuk diberikan apresiasi. Dan ternyata alhamdulillah keluarga-keluarga kita kalau diberikan pemahaman, insya Allah itu bisa. Tapi kalau nggak bisa juga diberikan pengertian, ya saudara laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Ya, jadi sehingga kita di dalam kitab undang-undang hukum pidana pun juga mewajibkan kita tidak boleh membiarkan adanya, kita tahu nih ada satu kegiatan yang akan merusak, ya akan merusak orang banyak, kegiatan-kegiatan tidak pidana, kita wajib untuk melaporkan dan kita akan dilindungi oleh hukum. Nah, jadi memang itu sangat normatif. Oh iya, ini ada pesan dari Pak Mubarak. Saya memang beberapa waktu yang lalu saya baca di media dan saya memang sudah kirim apresiasi kepada Pak Kapolri. Di dalam media saya baca seperti ini, beliau katakan bahwa seorang teroris itu jangan dilihat dari jenggot dan celana cingkrangnya. Ini luar biasa Pak Kapolri kita ini. Kenapa? Karena tidak ada ukurannya seperti itu. Tetapi orang-orang baik, orang-orang sunnah, al-sunnah memang dirugikan dengan orang-orang yang berjenggot celana cingkrang tapi melakukan pengeboman. Merugikan. Oleh karena itu Kapolri itu betul-betul beliau memisah. Tidak bisa dong disamakan. Masya Allah. Dan saya pribadi saya sudah berikan apresiasi kepada beliau. Mudah-mudahan ini bagian dari pertolongan Allah kepada kita semua. Kemudian saudara kita yang menanya tentang masalah Wahabi. Saya mohon maaf, saya tidak ahli dalam bidang itu. Tapi tentu saya takut salah. Kalau saya salah fatal nanti, nggak bisa pulang saya dari sini. Tetapi saya baca buku Zainal Abidin bin Samsudin di dalam halaman 38. Dalam halaman 38, memang beliau membedakan antara adanya faham Wahabi yang notabene seakan-akan dibawa oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat tahun 2011 dengan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini berbeda. Nah, memang orang kalau tidak paham, termasuk para pejabat negara yang pernah saya hubungi, tapi saya tentu tidak boleh cerita siapa pejabat itu. Saya dengan kaget memang mendengar, Pak, kalau Bapak begini, saya harapkan Bapak begini-begini. Pak Patrialis, itu kan persoalan Syiah dan Wahabi. Begitu jawabannya. Orang gak paham Wahabi apa, Syiah itu apa, gak paham. Dan itu bukan 1-2 orang. Jadi tugas saya salah satu diantaranya adalah memberikan pemahaman. Wahabi itu apa, ya? Yang sunnah itu apa? Salafi itu apa? Nah, saya kira antum-antum semua sudah lebih paham dari saya. Ya, saya takut salah sekali lagi, tapi karena saya memang membaca buku
dari Pak Zainal Abidin, Ustadz kita. Ini memang beliau membedakan antara Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ajaran yang murni kembali kepada ajaran sunnah itu adalah ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bukan oleh Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Nah, di sini Ustadz Zainal menurut hemat saya memang beliau tidak sepakat adanya Wahabi itu di dalam buku ini. Nanti beliau lah yang menjelaskan, ya. Kita serahkan kepada ahlinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Buku ini saya tinggalkan dan ini baik untuk semua kita, para asatis maupun juga kepada para penyelenggara negara. Saya nanti akan kirim buku ini kepada seluruh aparatur negara kita yang berwenang, sehingga beliau melihat bahwa ternyata memang ahli sunnah ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan tindakan-tindakan radikal dan tindakan-tindakan terorisme ini. Demikian, sekali lagi mohon maaf karena kita memang harus gantian. Saya sekaligus mundur diri dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para peserta daurah sekalian dengan dijawabnya pertanyaan tadi kita sudah melebihi waktu yang diberikan oleh panitia. Kami mengucapkan sekali lagi kepada Pak Radis dan Ustaz Mubarak dan Zakarullah dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup sesi kali ini, saya lihat tadi kita kedatangan tamu dari Mabes Polri. Ini Bapak Giri baru hadir. Dikatakan kita selamat datang kepada Pak Giri dari Mabes Polri, baru datang. Ini Bapak Giri dari Mabes Polri baru datang dari. Terima kasih Pak Giri atas kedatangannya. Oleh karena itu kepada peserta sekalian, maka kita tutup untuk sesi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.